Oke, kita sudah di dalam dan tadi udah sempat muter-muter, sekarang udah mau buka puasa. As you guys can see, ini kayak padat banget gitu kan di belakang aku tuh lihat. Wow, tapi sekarang kita mau muter-muter dulu. Jadi kita bakal ngelewatin kayak booth fashion, terus habis itu tuh kan ada fashion, terus habis itu di sini juga ada beberapa produksi kayak brand-brand apa sih, skincare, make up, terus habis itu ada yang kayak kaos kaki, parfum, ya brand ya. Kalau misalnya pengen tap in, boleh. Banyak banget nih brand di sini. Sambil ngeliat-liat, sambil seru kayaknya kalau misalnya belanja. Tapi kayaknya itu bakal aku pakai waktunya nanti deh habis ini. Sambil aku mungkin kita bisa ngomongin tentang ini kali ya, ngomongin tentang episode PPT kali ini, karena yang hari ini aku lupa lagi tadi aku topiknya mau ngebahas apa. Oh ya, profesionalitas. Jadi tuh ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, sebenarnya tuh kan kayak banyak banget ya yang harus kita lewatin, dan kayak kalau misalnya sebagai perempuan tuh selalu gimana ya, perasaan tuh lagi nggak enak atau apa. Betulnya ntar aku agak salfok, ada yang itu kayaknya ini yang apa namanya, yang live di TikTok rame itu deh, bentar lihat. Jadi kalau misalnya posisinya itu sebagai perempuan tuh kan kayak suka ngerasa pengen ngikutin moodnya aja ya. Dan akhirnya sebenarnya ini sih, kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan untuk kita melakukan sesuatu, tapi kita udah keburu untuk menjalankan hal itu dan harus komitmen dan konsekuensi semua kita yang pegang. Sebenarnya apa yang akan dilakukan? Nah, sebenarnya itu sih sesuatu yang mungkin berat juga untuk dijalanin. Ini btw stand-nya pada gede-gede banget ya, lihat deh. Ini kayak wow, it's huge. Kalau kalian kayak gimana? Karena aku kayak ini tuh kayak sesuatu yang berat gitu. Aku boleh nggak ngobrol sama kakak-kakak? Kita minggir kali ya. Oke, aku lagi sama timnya Hijrah Fest. Ada 2 cewek-cewek cantik di sini. Dengan Kak siapa dan Kak siapa? Aku Kanoni. Kanoni. Aku Salma. Kak Salma. Oke. Jadi kan ini aku terima kasih sebelumnya kakak-kakak sudah mengundang aku sama tim Filsafat untuk datang ke sini. Nah, hari ini aku tuh pengen tanya sebenarnya, karena kan kakak-kakak di sini posisinya pasti bekerja gitu kan. Of course. Ini sekarang kita lagi ngebicarain tentang kayak orang-orang yang lagi mencari tujuan di usia 20-an, kayak sebenarnya tuh melakukan semua hal ini tuh untuk apa sih? Termasuk aku juga lagi mencari jawaban itu. Jadi kayak lagi banyak mempertanyakan diri sendiri. Nah, hari ini tuh kita bakal ngebicarain tentang profesionalitas sebenarnya. Kira-kira kalau dari pandangan kakak-kakak sekalian, ketika kayak lagi mau membuat keputusan sesuatu, misalnya mau kerja atau semacamnya, itu apakah di usia 20-an sekian sebagai perempuan itu perlu untuk ada izin orang tua, dan kalau misalnya perlu atau enggak, misalnya kayak punya keinginan sendiri, gimana? Dari siapa dulu? Sebagai ahli komunikasi, komunikasinya bagus tuh Kanoni. Oke, gimana Kak? Kalau menurut aku di usia 20 tahun itu kan emang emosi kita masih belum banget stabil ya. Yeah. Masih dibilang kayak labil banget. Yeah. Jadi untuk pertimbangannya itu memang harus banget melibatkan orang tua. Kalau menurut aku. Karena ketika kita di posisi labil itu, keputusan orang tua itu bisa ngebuat kita semakin yakin. Oke. Kurang lebih seperti itu sih menurut aku ya. Oke. Kalau misalnya itu bertabrakan dengan apa yang kakak inginkan gimana? Kalau misalkan bertabrakan dengan apa yang kita inginkan, misalkan kayak, oh ternyata orang tua kita nggak setuju nih dengan apa yang kita mau, kita mencoba untuk menjelaskan aja ke orang tua kita. Kita cari dijurnalin dulu, liatin kayak positifnya berapa, negatifnya berapa. Kalau misalkan emang lebih banyak positifnya, baru kita jelasin lagi ke orang tua kita kalau ini emang beneran keputusan kita. Gitu sih. Tapi kalau misalnya sampai akhirnya kayak oke, kalau gitu orang tua terserahin kamu, tapi kamu tanggung jawab dengan semuanya. Cuma pertanyaannya, kalau misalnya di posisi itu nih relate dengan kerja, kamu memilih kerjaan itu, tapi konsekuensinya adalah dengan ada jam kerja yang mungkin gak nentu dan lain-lain, akhirnya kamu kamu gak bisa lagi nih tinggal sama orang tua, kamu harus kayak menyokong diri kamu sendiri atas keputusan kamu. Itu kira-kira gimana? Untuk keputusan itu memang berat banget ya, berat banget. Dan ya gimana caranya kita untuk tetap stabil aja, tetap pembawaan kita tetap harus tenang dan balikin lagi semuanya sama Allah sih. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi artinya sebelum akhirnya final buat keputusan kayak sholat istikharah atau semacamnya, meskipun itu agak bertabrakan dengan apa kata orang tua, tapi karena kita di situ posisinya yakin,
ya kita serahkan ke Allah sebelum membuat keputusan itu. Betul, semuanya balikin lagi aja ke Allah. Oke. Pasti akan diberikan jalan yang terbaik. Itu sih. Oke, ini nice one. Oke. Kalau dari Kak Salma gimana nih Kak? Sebenarnya aku dari waktu kuliah agak banyak bertentangan sama ayah dan ibuku. Gimana? Dulu aku pengen banget jadi dokter. Mm-mm. Terus alhamdulillah bunda sama ayah support. Tapi ada momen dimana kayak oh ternyata aku takut darah. Oh iya. Jadi kan itu orang tua aku udah nge-build aku jadi dokter Iya. dari sisi kesiapan finansial, dari sisi dari sisi udah siap. Terus tiba-tiba aku bilang bun ya kayaknya aku nggak bisa jadi dokter. Mereka berdua kayak kaget, mungkin kecewa kali ya, tapi ternyata akhirnya di situ ngobrol. Jadi meja makan itu adalah apa ya? Adalah hangatnya rumah aku. Oke. Jadi kita sering ngobrol di meja makan, kita Yap. diskusiin, terus alasan aku ini, alasan aku, alasan ayah akhirnya approve, terus kayak akhirnya aku masuk ekonomi syariah. Jadi field aku itu. Dan ternyata makin kesini makin oh ternyata ini yang aku suka dan orang tua jadi dukung banget. Banyak karir aku juga gitu. Karir tuh aku dulu sempet di NGO dan ayahku nggak boleh. Ayahku kayak better kayaknya bank aja deh, kayak fieldnya lebih ke situ. Ternyata pas waktu udah discuss malah dari fieldnya ayahku sama field aku bisa dikolaborasiin. Hasilnya tesis aku. Oh. jadi harus bisa mengkomunikasikan ke orang tua supaya nanti dapat approve atau mungkin bikin agreement. Baru setelah itu Bahkan bisa collab loh, sampai tesis aku tuh collab akhirnya sama ayah yang tadinya kayak oh bisa ya ternyata di-collabin gitu. Oke, nice one. Artinya sebenarnya masih bisa dikomunikasiin Tuh. sama clear aja ya antara kita sama orang tua. Betul, sama manusia kan terbatas ya, kayak kapasitas kita terbatas, terus kita nggak tahu mana yang bener mana yang enggak. Sejatinya kan gitu, ya jujur sama Allah sih apa yang kita mau. Terus nanti pasti ada aja jalan di oh ini ternyata gitu. Kalau misalnya yang kita inginkan udah sampai titik akhir enggak gitu, itu gimana? Berarti itu sign-nya Allah untuk bukan itu jalannya kali ya. Tapi itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan kalau misalnya kita ngambil jalur itu. Aku akhirnya sampai di titik percaya yang terbaik itu yang dikasih Allah kalau aku udah ikhtiar gitu. Dan Oke. ternyata ketemunya tuh kayak di saat yang gak terduga-duga. Aku pernah punya cita-cita jadi guru TK dan aku nggak tahu gimana caranya. Terus qadarullah 2 tahun lalu aku di layoff. Nah di proses layoff itu ternyata ada kesempatan untuk jadi guru TK. Jadi ternyata kayak wah Oh iya. kayak ternyata jalan Allah tuh harus kayak gitu dulu gitu. Jadi artinya sebenarnya tuh kesimpulannya adalah coba ikhtiar dulu. Tadi sholat istikharah juga bicarain. Jujur, doanya jujur. Aku Harus listing jujur. suka listing doa teman-teman. Aku juga listing suka. doa kayak apa yang aku inginkan, terus kayak harapan aku apa, keinginan aku apa, kesanggupan aku apa, Yap. gitu. Terus Allah mungkin ngasihnya ya udah, jadi jalanin aja. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Salwa dan Kak Noni. Kalau gitu kita bisa simpulkan, jadi kalau misalnya kalian lagi bimbang, punya keputusan, tapi nggak tahu nih mau apa, karena keinginan kalian sama orang tua itu berbeda, coba komunikasiin, sholat istikharah, doa dan jujur ke Allah, dan ikhtiar sampai maksimal. Kalau misalnya sulit banget untuk jalaninnya, nggak ada jalan sama sekali, mungkin itu nggak cocok atau nggak tepat untuk teman-teman, tapi kalau misalnya ada jalannya, bisa jadi itu jalannya meskipun mungkin itu sulit dan harus ada konsekuensi yang ditanggung juga. Karena setiap keputusan sih pasti ada konsekuensinya gitu ya. Oke? Kayaknya itu aja buat pembahasan kita hari ini. Kita sambil muter-muter sedikit lagi ya kan, melihat tempat-tempat makan, terus habis itu dan lain semuanya ya. Selamat berbuka puasa semuanya, dan kita ketemu lagi di episode PPT selanjutnya, episode PPT halaman 18. Bye bye. Ayo kita bakal jalan-jalan